Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa jami'in. Amma ba'du. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz bisa berjumpa dengan kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa di rumah menjaga kesehatan dan bersama keluarga. Dan nikmat yang paling besar adalah kita dapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan yang pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka untuk saling tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, ya, mengingatkan, menasihati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Semoga hari ini adalah kita semuanya diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini juga kita insyaallah diberikan kefahaman ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali belajar kita dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insyaallah sepertinya kita kesempatan terakhir di semester dasar, semester ganjil ini untuk bertemu dalam diniyah kita, materi ilmu hadis. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Ustaz pada pagi hari ini ingin menyampaikan tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Oke. Ada yang nanti kita sampaikan dan catat baik-baik dan didengarkan dengan baik-baik. Kita awali. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, dalam ilmu hadis ya dikenal beberapa istilah yang merujuk kepada pengertian segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini terkait juga dengan ilmu hadis kita, ilmu hadis ini yang selalu diucapkan atau selalu disebut oleh para muhaddisin, ya, ulama hadis. Adapun istilah itu ada 4, ya, yang sering disebut dalam ilmu hadis. Yang pertama adalah al-hadis itu sendiri. Yang kedua sunnah, ada nun tasdid, ya, sunnah. Yang ketiga asar, biasa, alif sin ro, asar. Kemudian yang keempat adalah khobar, kha, ba dan ro, ya, khobar. Nah, 4 istilah ini mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama al-hadis, ya, atau hadis, ya, begitu. Ha, dal dan sa, ya, sa. Jadi hadis bukan hadis tapi hadis, ya, atau ada yang hadith, ya, gitu ya. Hadith atau hadis ini dalam bahasa Arab disebut dengan komunikasi, atau disebut dengan cerita, atau disebut dengan makna perbincangan. Kemudian dalam ilmu bahasa atau etimologi, ya, hadis ini disebut dengan sesuatu yang baru atau kabar yang diterima. Nah, contoh kata hadis ini kalian bisa dibaca dalam surat Az-Zumar ayat 23 atau surat Toha ayat 9. Hafal ya mestinya surat Toha. Ada ya yang hafal ya? Ingat gak? Wahal adaka hadithu Musa, ya, ada kata hadithu, ya. Jadi kata hadithu, nah, itu sering kita dengar dalam Quran, ya, dalam surat Az-Zumar, dalam surat Toha, ada surat Al-An'am, ya, ada juga, ya. Itu pengertiannya yang tadi disebut dalam bahasa Arab, komunikasi, cerita atau perbincangan, ya. Itu kata makna
hadis ya, atau hadis ya. Kemudian kita lanjutkan istilah yang kedua. Istilah yang kedua adalah sunnah ya. Ada nun tasdid ya, sunnah, sin nun ha, sunnah. Sunnah secara etimologi atau secara ilmu bahasa diartikan sebagai arah ya, arah. Kemudian ada yang disebut dengan maknanya dengan peraturan. Ada yang diartikan dengan cara tindakan, cara atau tindakan ya. Kemudian ada yang disebut diartikan dengan sikap hidup ya, atau jalan hidup atau kebiasaan hidup, itu disebut dengan sunnah. Itu secara etimologi atau ilmu bahasa. Nah, jika kata sunnah ini dihubungkan dengan hukum syara' ya, syar'i, maka bisa diartikan sunnah ini adalah segala yang diperintahkan atau dilarang ataupun dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataan atau ucapan ataupun perbuatan. Ini jika dihubungkan dengan hukum syar'i yaitu syara' ya, aturan ya, aturan agama Islam ya, itu adalah segala yang diperintahkan, baik itu dilarang atau dianjurkan ya, oleh Nabi Muhammad SAW, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, dengan demikian jika dalam dalil hukum syara' ada yang disebut dengan Alkitab dan As-Sunnah ya. Jadi pernah Nabi berpesan pada kita, tidak aku tinggalkan dua perkara, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Jika engkau pegang keduanya, maka kita akan selamat ya. Begitu pesan Nabi kepada kita semuanya. Maka ini artinya apa? Alkitab itu Al-Quran dan As-Sunnah adalah Al-Hadits ya, itu maksudnya. Jadi sunnah sama dengan Al-Hadits ya. Kemudian ada istilah dalam kalangan para ulama ternyata punya perbedaan dalam sudut pandang antara ahli-ahli para ulama ya. Nah, tentang perbedaan hadis dan sunnah. Dalam ulama ahli hadis disebutkan bahwa sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan dan perbuatannya, ataupun takrir, ataupun tabiat, ataupun budi pekerti, ataupun perjalanan hidup Nabi, baik sebelum menjadi Nabi maupun setelah menjadi Nabi. Ini ahli hadis ya, menyebutkan tentang sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan maupun perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti dan perjalanan hidup. Nah, itu namanya sunnah menurut ahli hadis. Kemudian ada yang menyebutkan perbedaan sunnah dan hadis oleh para ahli usul fikih ya. Beliau mengatakan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum syara', hukum syar'i, baik ucapan, perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad SAW. Ini ahli usul fikih, para ulama usul fikih ya. Kemudian para ulama ahli fikih mirip ya, menyebutkan bahwa sunnah adalah salah satu bagian dari hukum yang 5 dalam hukum Islam. Apa itu hukum 5? Anak-anak, hukum yang 5 macam hukum dalam Islam, yaitu apa? Wajib, sunnah, terus mubah ya, yang ketiga, yang keempat haram. Makruh dulu ya, makruh terus haram ya. Kita urutkan sekali lagi. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah,
yang keempat makruh, yang kelima haram. Nah, jadi maksudnya bahwa segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hukum syar'i untuk diterapkan kepada manusia. Itu sunnah menurut ulama ahli fikih. Nah, perbedaan ini sebenarnya tidak prinsip, hanya berlatar belakang dari sudut pandang para ulama. Jadi ulama ahli fikih beda dengan ulama hadis, ya. Karena istihad beliau dari ilmu-ilmu yang para ulama ini dapatkan, sehingga mempunyai sudut pandang yang berbeda pendapat tentang maksud dari arti sunnah ini. Tidak masalah, ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan tentang istilah yang ketiga, yaitu asar, ya, biasa tulisnya alif sin ro, ya, asar, bukan ain tapi alif aja, asar, ya. Secara bahasa arti asar disebut dengan bekas sesuatu atau sisa sesuatu, itu disebut asar secara bahasa. Nah, kemudian secara istilah ini para jumhur ulama atau ulama bersepakat asar ini adalah khobar. Nah, yang nanti akan kita bahas juga khobar itu apa, ya. Namun ahli fikih menjelaskan bahwa asar ini berkaitan dengan hadis mauquf, sedangkan khobar ini berkaitan dengan hadis marfu. Apa itu hadis mauquf? Hadis mauquf ini adalah hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa ahli fikih menjelaskan bahwa asar itu berkaitan dengan hadis mauquf, dengan khobar berkaitan dengan hadis marfu. Ya, jadi asar ini segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, baik itu ucapan maupun perbuatan sahabat. Sedangkan kalau khobar ini adalah disandarkan berkaitan dengan hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada segala sesuatu dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemarin kita sudah bahas ya beberapa macam hadis, ya. Nah, ini perbedaan antara asar dengan khobar yang nanti kita sampaikan. Apa itu khobar? Ya. Jadi asar ini tadi kembali bahwa asar ini secara bahasa disebut sebagai arti dengan bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Sedangkan para jumhur ulama menyebutkan asar itu sama dengan khobar, ya, khobar yang kita sampaikan. Baik, kita lanjut pada istilah yang keempat, yaitu khobar. Kho, ba dan ro, ya, khobar, ya. Nah, apa itu khobar? Khobar itu secara bahasa itu disebut dengan warta berita atau kabar dalam bahasa Indonesia. Jadi kita akhirnya tahu bahwa kata dalam bahasa Indonesia kabar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khobar, yaitu berita, yaitu kabar yang disampaikan oleh seseorang kepada kita. Itu namanya khobar atau kabar, ya. Jadi memang kata-kata dalam bahasa Indonesia ini memang banyak, ya, banyak sekali yang diambil dari bahasa-bahasa Arab, ya. Karena memang membuktikan bahwa kekayaan bahasa Indonesia ini memang didapatkan dari sejarah atau historis perjalanan dakwah Islam ke dalam negeri kita Indonesia, ya. Jadi begitu. Baik, kemudian kita lanjutkan istilah yang keempat, yang terakhir, ya. Tadi khobar tadi. Maka ada yang disebutkan dari para ulama hadis
bahwa khobar itu adalah sepadan dengan hadis yang tadi para jumhur ulama menyebutkan begitu. Keduanya dapat mencakup hadis marfu maupun hadis mauquf maupun hadis maqtu. Hadis maqtu tadi kita sudah menyebutkan hadis marfu, hadis mauquf ataupun disebut sekarang hadis maqtu. Apa itu? Kalau hadis marfu tadi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis marfu, hadis mauquf, ya mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada segala sesuatu yang disandarkan kepada diri para sahabat, baik ucapan maupun perbuatan para sahabat, itu disebut hadis mauquf. Sedangkan hadis maqtu ini adalah hadis yang disebutkan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada para tabi'in. Jadi kita simpulkan bahwa hadis khobar dan asar itu sama, tetapi para ulama hadis menyebutkan bahwa khobar ini sama dengan hadis itu sendiri. Ya. Jadi kita sudah sebutkan hadis itu sama dengan khobar, gitu ya, khobar yang diterima. Maka khobar ini mencakup hadis marfu, hadis mauquf maupun hadis maqtu, ya, khobar ini. Karena pendapat para ulama hadis itu yang menyebutkan keduanya sama. Oke, alhamdulillah, itu singkat dari Ustaz tentang materi pagi hari ini, yang semoga ini akan menambah ilmu kita untuk senantiasa mencintai Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita, baik hal yang kecil, yang sepele, maupun hal-hal atau sesuatu yang menuntut kita, tanggung jawab kita, ya, dalam dunia maupun akhirat nanti. Ya. Semoga kalian adalah para santri yang cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, baik dari hal-hal yang kecil, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita senantiasa melaksanakan, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Baik anak-anak, para santri yang dirahmati oleh Allah, demikian Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar anak-anak, selamat beraktivitas. Jangan lupa pesan Ustaz, kondisi sekarang masih tetap pandemi, jaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan berkerumun, kemudian cuci tangan, ya, sebelum makan, sebelum masuk, sebelum aktivitas yang menyangkut kepada keluarga kita, ya. Pokoknya jangan banyak keluar lah, ya, kalau kita tidak penting, ya, tetap di rumah. Insyaallah tayyib, walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.